Di timur Filipina, tepat di Samudra Pasifik, terbentang sebuah wilayah laut yang tampak biasa saja. Permukaan airnya biru, kadang tenang, seolah memantulkan kedamaian langit tropis. Namun di balik keindahannya, wilayah ini punya nama yang mencekam, Devil Sea atau Laut Setan. Sejak ratusan tahun lalu, cerita tentang kapal yang hilang, nelayan yang tak pernah kembali, hingga suara-suara misterius dari bawah laut telah menghantui kawasan ini. Meski terlihat tenang, laut ini seakan menyembunyikan bahaya yang tak kasat mata, siap menelan siapapun yang berani masuk. Sejarah mencatat banyak kapal yang hilang tanpa jejak di Devil Sea. Salah satu kisah paling mengerikan adalah lenyapnya sebuah kapal kargo Jepang pada tahun 1950-an. Dengan lebih dari 100 awak, cuaca saat itu dilaporkan cerah. Komunikasi lancar, namun begitu memasuki wilayah Devil Sea, kapal itu tak pernah terdengar lagi. Bahkan puing kecil pun tak pernah ditemukan. Tak hanya kapal, beberapa pesawat militer juga lenyap saat melintas di atas kawasan ini. Menara pengawas menerima transmisi terakhir berisi suara pilot panik menyebut sesuatu aneh di langit sebelum komunikasi terputus total. Peristiwa-peristiwa ini membuat Devil Sea dijuluki sebagai segitiga Bermuda versi Pasifik. Bagi masyarakat Jepang kuno, Devil Sea adalah lautan berhantu. Mereka percaya roh-roh orang yang mati tenggelam berkeliaran di sana, berusaha menarik manusia lain agar bernasib sama. Nelayan tua sering memperingatkan, jika mendengar suara tangisan perempuan di tengah laut, jangan sekali-kali dituruti, karena itu hanyalah jerat arwah laut. Legenda lain mengatakan laut ini adalah jalur roh menuju dunia lain. Siapapun yang berani melintas beresiko terbawa arus ke dimensi yang tak pernah bisa kembali. Cerita-cerita mistis inilah yang memperkuat keyakinan bahwa Devil Sea bukanlah lautan biasa, melainkan wilayah larangan yang dihuni makhluk gaib. Selain roh, ada pula kisah yang jauh lebih fantastis tentang naga laut purba. Konon naga raksasa bersemayam di kedalaman Devil Sea dan sesekali muncul ke permukaan untuk memangsa kapal beserta seluruh awaknya. Gambaran naga ini begitu mencekam. Tubuh panjang bersisik, mata menyala merah, dan desisan yang terdengar hingga jauh di malam hari. Kisah naga laut diwariskan turun-temurun, membuat generasi muda nelayan tumbuh dengan rasa takut bercampur hormat terhadap laut ini. Bahkan ada ritual khusus berupa persembahan ikan dan dupa sebelum berlayar, sebagai bentuk permohonan agar naga tidak murka. Meski tampak tahayul, bagi masyarakat pesisir, kepercayaan itu adalah satu-satunya tameng untuk bertahan di lautan misterius ini. Di balik mitos, ilmuwan mencoba melihat Devil Sea dari sisi sains. Wilayah ini berada di zona tektonik aktif, tempat lempeng bumi bertabrakan. Gempa bawah laut dan letusan gunung api dasar laut kerap terjadi tanpa peringatan, menciptakan pusaran air yang bisa melahap kapal dalam hitungan detik. Selain itu, ada penjelasan tentang pelepasan gas metana dari dasar laut. Gelembung raksasa yang muncul bisa membuat air kehilangan daya apung, sehingga kapal karam mendadak tanpa jejak. Fenomena inilah yang diyakini menjadi penyebab alami hilangnya kapal, namun justru menambah kesan mengerikan. Laut yang tenang bisa berubah menjadi kuburan seketika. Devil Sea juga dikenal sebagai jalur badai tropis paling mematikan di dunia. Angin topan bisa muncul tiba-tiba. Langit yang tadinya biru berubah menjadi gelap pekat disertai gelombang setinggi gunung.
Kapal-kapal kayu di masa lalu tentu tak berdaya menghadapi kekuatan sebesar itu. Kisah para penyintas yang berhasil kembali menggambarkan pengalaman traumatis, ombak raksasa yang datang dari segala arah, kilatan petir yang menyambar tanpa henti, hingga mesin kapal yang mati mendadak. Dalam kondisi seperti itu, banyak yang percaya bahwa manusia hanya bisa pasrah pada takdir laut. Pada tahun 1952, pemerintah Jepang mengirim ekspedisi ilmiah dengan kapal riset Keiyomaru No. 5 berisi lebih dari 30 orang peneliti dan awak. Misi mereka mengungkap misteri Devil Sea secara ilmiah. Namun kapal itu tak pernah kembali. Ia lenyap begitu saja, meninggalkan duka bagi keluarga korban dan trauma nasional yang mendalam. Kejadian itu membuat pemerintah Jepang menghentikan semua penelitian di kawasan tersebut. Media massa menyebutnya sebagai kutukan laut setan. Dan sejak itu, Devil Sea semakin mengukuhkan reputasinya sebagai lautan terlarang yang haus korban. Kini, Devil Sea tetap menjadi teka-teki besar. Apakah benar naga laut masih bersemayam di bawah ombak? Apakah roh-roh gentayangan benar-benar memanggil para pelaut? Atau semua itu hanyalah ilusi dari fenomena alam yang ekstrim? Hingga kini belum ada jawaban pasti. Namun satu hal jelas, Devil Sea mengajarkan manusia untuk tidak meremehkan kekuatan alam. Ia adalah pengingat bahwa di balik keindahan laut tersimpan bahaya yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Misteri ini masih menggantung, membuat siapapun yang mendengar kisahnya merasakan getaran ketakutan, sekaligus rasa penasaran yang tak pernah terpuaskan.